Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul fadl wal kurama, para alim, para ulama, para habaib, khususan abah kita Abah Habib Hasan Lutfi bin Muhdar Al-Attas beserta ahli bait, Habib Rijal, para kiai, para ulama MBCNU, Buayan, PAC, Gerakan Pemuda Ansor, Buayan beserta Sakor Koryon dan juga Rijalul Ansor, Ibnu IPPNU, Muslimat Fatayat, Mahageiyun wa Mahageiyat. Huhui. Karena tadi beliau menyampaikan di Soro Marokkan, di Muzakkar Salim wa Muannas Salim, maka Mahageiyun wa Mahageiyat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Perkenankan langsung ke materi karena intisari sudah disampaikan oleh beliau Hadratul Karim Ibnul Karim Romo G. Haji Halwani An-Nawawi rahimahullahu nafa'ana bihi wa ulumiyya bisyururi fid daraini amin. Tetapi karena ini dawuh daripada Habib Hasan, Habib Rijal dan juga Daud Wage, bahwa untuk kegiatan rutin malam Ahad Wage-nya adalah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Maka walaupun sebentar untuk mengistiqomahkan, saya membacakan 1-2 hadis yang sebelumnya saya sampaikan. Babnya adalah yang sudah ditetapkan, babu fin nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Syarahnya saya menggunakan Dalilul Falihin di Turuqi Riyadhus Shalihin untuk mengetahui lebih jauh kandungan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Maka saya tidak menggunakan terjemah tetapi menggunakan syarah Dalilul Falihin. Dalam bab ini dan semua bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin menika dipun awali kalian ayat Quran. Imam An-Nawawi itu adalah salah satu ulama yang mempunyai karomah. Suatu ketika Raja Mesir ketika menaklukkan barbar di Syam, maka raja menghendaki fatwa dari para ulama agar supaya mendapatkan harta yang ada di Baitul Mal. Kalau tidak mengikuti maka akan dibunuh. Tetapi ketika menghadapi satu ulama ini, sang raja ketika memerintahkan untuk membunuhnya karena beliau yang begitu tegas tidak memberikan fatwa, karena itu adalah batil. Setiap mendekat ada 2 ekor harimau ataupun singa yang akan menerkamnya. Maka Imam Nawawi tidak dibunuh sebagaimana ulama yang lain. Nah, salah satu karomah ini saya sampaikan untuk memuqaddimah daripada kajian hadis kali ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab nasihat ini diawali dengan ayat Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Qala wisjahu sapa Allah Ta'ala
Innamal mu'minuna angin pesine utawi piro-piro wong kang podo iman kabeh iku ikhwatun sedulur. Fa aslihu maka damaikanlah. Permulaan di dalam menghadirkan hadis Nabi diawali dengan pertama ucapan mukminun, orang beriman, kemudian saudara, kemudian nasihat. Di sini menggunakan ikhwah. Apa perbedaan ikhwah dan ikhwan? Ikhwah, walaupun sama-sama dari akhun, akhwani, ikhwatun atau ikhwanun, jamak taksirnya. Perbedaannya adalah kalau ikhwah itu adalah keturunan persaudaraan secara biologis. Kalau ikhwan biasanya tidak hanya secara biologis, bukan biologis. Contoh dalam ayat Quran itu adalah wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang menghambur-hamburkan, yang berlaku mubadzir itu adalah saudara setan. Nah, kalau di sini sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Maka persaudaraan ini melebihi daripada secara biologis. Nah, kalau ikhwanas syayatin saudara dengan, kan kita tidak ada nasab biologis dengan setan, tapi ideologis mungkin. Ya. Baik, kita lanjut masuk kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para mahageiyun wa mahageiyat, huhui, biar tidak ngantuk, wong ini di penghujung. Fal awalu mongko utawi hadis kang dingin, nek ora seru ora dirungokna. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim Aus. Beliau adalah seorang kelahiran Palestina dan meninggal di Palestina. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pemuka agama Nasrani. Terlunta-lunta, terkantung-kantung, terombang-ambing di tengah lautan bersama 30 orang pengikutnya di kapal. Maka kemudian terdampar di sebuah pulau. Di situ ada hewan yang begitu mengerikan. Kemudian ditanya, siapakah engkau? Hewan itu bisa berkata, aku adalah jasasah. Dari kata jasus, hewan yang memata-matai orang atau siapapun yang datang ke pulau itu. Ini di pulau yang entah berantah. Kemudian hewan ini berkata, wahai Tamim, engkau berjalanlah engkau bersama dengan rombonganku, temuilah orang yang di sana. Dia telah menunggumu dan menunggu kabar darimu. Kemudian sampailah di sana, ternyata makhluk itu ada tulisan kaf, fa, dan ro, yaitu kafir. Itulah adalah Dajjal. Tiba-tiba bila berkata, wahai Tamim, bagaimana keadaan Danau Tiberias? Apakah sudah kering? Oh, sekarang masih ada airnya, tapi sudah mulai mengering. Kelak ketika sudah kering, aku akan keluar. Bagaimana keadaan air mata air yang lain? Masih banyak air. Kelak nanti kalau sudah kering, aku akan keluar. Bagaimana korma di Baisan Palestina? Apakah sudah tidak berbuah lagi? Sekarang masih berbuah. Kelak ketika sudah tidak berbuah, aku akan keluar. Dan yang terakhir ini, bagaimana Nabi yang ummi itu? Oh iya, Nabi yang ummi sekarang mulai banyak pengikutnya. Apakah mereka banyak musuhnya? Ya, Nabi yang ummi di Arab, di samping banyak pengikutnya tetapi banyak musuhnya. Nah, kemudian Dajjal berkata, sungguh beruntung orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan celaka orang yang mengingkarinya. Dan inilah kemudian meriwayatkan hadis berjumlah 18 yang satu kemudian disebutkan di sini. Ad-dinun nasihah. Agama, ad-dinu utawi agomo iku nasihah.
Apa makna nasihat di sini? Mari kita kaji sejenak. Nasihat di sini, nasihat bermakna dua. Yang pertama adalah khulus, yang berarti tulus. Yang kedua bermakna memperbaiki atau menjahit. Makna apa yang pas untuk di sini? Kalau ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kulna, untuk siapa? Ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Kemudian kami bertanya, untuk siapa nasihat itu? Nah, kalau nasihat itu berupa, misalkan Habib Hasan menasihati kepada diri saya, berarti ketika disampaikan nasihat itu untuk lillah, untuk Allah, berarti bukan itu maknanya. Berarti nasihat di sini bermakna ketulusan. Maksudnya agama adalah ketulusan. Ketulusan untuk siapa wahai Rasulullah? Nah, kemudian disebutkan di sini untuk Allah. Maksudnya ketulusan kepada Allah itu apa? An-nasihatu lillahi tansurifu ilal imani bihi. Nasihat ketulusan kita kepada Allah diwujudkan dalam iman, diwujudkan dalam wal qiyamu bi ta'atihi, dengan menegakkan ketaatan kepada Allah, wal i'tiraf, dan mengakui bini'amihi, dengan nikmat Allah dan syukurnya. Contohnya misalkan alhamdulillah sekabehane puji patang perkara. Pujian itu adalah ada 4. Pertama, hamdu qadimun liqadimin, hamdu hadithin liqadimin, hamdu qadimin lihadithin, hamdu hadithin lihadithin. Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk terhadap Allah, dan pujian makhluk dengan sesama makhluk, semuanya itu milik Allah. Maka ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ketika kita memuji misalkan istri kita, betapa cantiknya istriku, jangan berhenti di situ, karena sebenarnya pujian itu milik Allah, karena yang membuat cantik istri kita adalah Allah. Dan kemudian wali kitabihi, dan ketulusan untuk siapa lagi? Untuk kitab Allah. Kita lanjutkan yang ke Rasul, wali rasulihi, dan untuk Rasul Allah. Bagaimana caranya kita tulis kepada Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW? Di antaranya adalah, saya ringkas karena ini waktu sudah minim, ihya'i tariqatihi wa sunnatihi, menghidupkan jalan hidupnya, jalan-jalan yang ditempuh Nabi, termasuk adalah mahabbatu alihi wa ashabihi, mencintai keluarganya. Hari ini Mahage melaksanakan apa yang sudah tercantum dalam hadis ini, ketulusan kepada Allah. Kitabnya pada siang hari telah dibacakan kitab suci Al-Quran oleh Hafiz Muda Mahage. Kemudian dilanjutkan malam menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam rangka mahabbatu ali, mencintai keluarganya. Kita berkumpul dengan para habaib, kita berkumpul dengan abah kita Habib Hasan, Habib Rijal, dalam rangka mahabbatu alihi wa ashabihi. Kelak nanti kita sudah sampai masuk, akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, pokoknya jejer, kita jejer bareng-bareng. Di belakangnya Habib Rijal, di belakangnya abah kita Habib Hasan. Ditakoni, siapa engkau mau ke surga? Pokoknya dia bukan pelaku benang bulan, menang baik pokoknya. Ditakoni ke siapa? Menang baik pokoknya. Ketika ditanya, saya ahli Mahage. Apa tahu mangkat Mahage? Iya. Mahage pokoknya ditakoni, rombongannya siapa? Rombongannya abah Habib Hasan. Rombongannya siapa? Habib Rijal. Ditakoni pun menang baik. Balang gitu kan, karena kan engkau nek sampai ketinggalan sampai gatoli sarunge, gatolan nyong, kowe gatolan aja nganti kesingsal orang mlebu surga Allahumma. Karena kita mahabbatu alihi wa ashabi. Poke bah nek jenengan teng surga kula ketinggalan pae kula gatolan jenengan. Walaupun mungkin ketika di sana di Habib Rijal, lho kok karo bae Rasulullah. Nah, maka marilah kita bersama-sama kita hidupkan dan terus hidupkan Majlis Mahage ini. Setidaknya satu hadis ini saya sampaikan karena
waktu yang tidak memungkinkan, maka hanya sepenggal hadis ini yang saya sampaikan. Wa li a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan umat Islam pada keseluruhannya. Maka mari saling menasihati. Lah antara sesama manusia, dan nasihat bisa bermakna memperbaiki. Aslih fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada dua orang yang berselisih, mari kita damaikan. Mudah-mudahan damai Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Mahage. Hidup daerah apa ini? Hidup Purbowangi. COVID-19 minggat. Allahumma amin. Wallahu minkum hadinas syurab wal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.